Usia dan kesehatan Arya Tadah kala itu membuatnya memutuskan untuk lengser dari jabatannya sebagai Patih Amangkubumi karena ia merasa bahwa Majapahit butuh tangan yang lebih kekar yang mampu bekerja keras untuk kesejahteraan dan kekayaan ke depannya. Hingga akhirnya Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Yahuyat Raja Dewi Maharajasi sepakat mengambil keputusan untuk memilih Mahapatih baru Kerajaan Majapahit. Suasana pasewakan yang dihadiri banyak orang saat itu sangat sunyi. Semua orang memperhatikan Yahuyat yang hendak mengumumkan Mahapatih baru yang terpilih. Hingga akhirnya terpilihlah Majapahit yang tidak disangka-sangka sebagai Mahapatih baru Majapahit. Orang yang melongkak berteriak adalah Mahamentri Sirikan Dyahmano, dan kemudian orang yang dijagokan Arya Tadah benar adanya. Andaikan Arya Tadah tidak menyebutkan nama Gajah Mada, maka ia akan ikut bersaing. Namun tidak ada satupun yang menandingi pejabat baru Majapahit tersebut. Senopati Panji Suryo, Manduro, dan Senopati Haryo Taleng itu pun harus menerima dengan ikhlas bahwa Gajah Mada memang sosok yang pantas untuk menduduki jabatan yang ditinggalkan Arya Tadah. Sontak disambut tepuk tangan yang bergemuruh di penobatan yang dilakukan mendadak itu. Bahkan semua pihak tidak menyangka bahwa Gajah Mada lah yang menggantikan Arya Tadah. Mantan Mahapati Arya Tadah pun tersenyum senang dan tidak berhenti bertepuk tangan untuk Gajah Mada. Raja Pamelekahan Rakembar sebagai musuhnya, mereka pun tidak menyangka bahwa Gajah Mada telah menjadi Mahapatih, yaitu raja. Dan semua perhatian pun tertuju kepada Gajah Mada yang berdiri tegak, kekar, dan membumi. Mereka akhirnya mengakui bahwa Gajah Mada memang seorang pria yang layak mendapatkan tempat yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Gajah Mada telah menempati posisi sebagai Mahapatih, melihat semua wajah yang hadir, dan dia bahkan lebih lama ketika matanya melirik wajah orang kembar. Masa depan Majapahit harus menjadi Majapahit yang hebat, kata Mahapatih Gajah Mada mengawali pidatonya. Kebesaran hanya bisa dicapai melalui persatuan. Setiap orang harus merasa bersatu dan menjadi bagian darinya. Majapahit harus mampu mempertahankan dan memaksa negara dari ujung timur sampai ujung barat menjadi negara yang bersatu dan bersatu. Oleh karena itu, ke depan Majapahit harus mampu mengajak dan bila perlu memaksa bangsa dari Onin di ujung timur hingga Tumasek di ujung barat menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan Gula Aren bersatu atas nama kepuasan besar bendera Zepai. Semua orang diam mendengarkan Gajah Mada. Namun sebagian besar orang yang hadir tercengang. Hampir semua orang merasa bahwa mimpi Gajah Mada sangat besar, tidak masuk akal. Untuk memenuhi keinginan Majapahit yang agung, sambungnya Gajah Mada berseru, untuk mewujudkan impian kita, saya bersumpah bahwa saya akan menjauh dari Hamukti Wiwaha sampai impian saya dan tujuan kita bersama menjadi kenyataan. Saya tidak akan bersenang-senang dulu sebagai Hamukti Wiwaha. Saya memilih sebaliknya, saya akan Hamukti Wiwaha sampai kapanpun, sampai Majapahit yang saya inginkan menjadi kenyataan. Saya akan terus fokus pada puasa yang tanpa akhir yang merupakan inti dari sumpah saya. Sumpah Palapa untuk kebesaran Majapahit. Dada Gagak Bangol, Aditya Warman dan teman-temannya meluap mendengar Gajah Mada berbicara dengan semangat yang bergelora. Sumpah aku tidak akan pernah istirahat, teriak Gajah Mada. Lamun hunus kala Nusantara, ingun amukti palapa. Lamun kala ning gurun, ning seram, Tanjung Pura ring haru, ring Pahang, Dempo ring Bali, Sunda, Palembang, sama na ingsun amukti palapa. Dengan balai menguncur pendukung mendengar sumpah disaksikan terik matahari yang terik. Sumpah itu terlalu menyakitkan bagi teman-teman Gajah Mada karena berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mewujudkannya. Namun orang-orang seperti Gagak Bangol, Aditya Warman, dan bahkan Pancasara yang bisa mengerti apa yang dipikir Gajah Mada bisa mengerti dan masuk akal. Si kembar tertahan digelitik sambil memegangi perutnya. Arah kembar menjangkiti jabung tarawas. Menular banyak, warak bahkan ikut merayu Arya Tadah untuk tertawa bersama. Namun hanya mereka yang tertawa, semua masih terpesona oleh jejak sumpah mengerikan yang dibuat oleh Gajah Mada. Dan sumpah itu mengerikan, entah bagaimana cara Gajah Mada bisa bertahan. Gajah Mada menatap warak dengan tajam. Warak yang terkejut diam.
Gajah Mada mengarahkan pandangannya ke lampu peteng, dan lampu peteng langsung berhenti tertawa. Mus dan Dabung Tarawes menutupi wajah mereka dengan gugup. Hanya si kembar yang masih tertawa. Meskipun Gajah Mada menatapnya sampai bola mata keluar, ia tidak peduli. Sumpah boleh, senang ada Mahapati yang rajin di Majapahit. Bahkan semangat, asalkan masuk akal. Gajah Mada tersipu dan sesak napas. Si kembar dan Nyati setuju dengan sumpahku, keluar ke alun-alun. Jika Anda bisa mengalahkan Gajah Mada, jabatan Majapahit Mahapati ini akan menjadi hakmu, teriak Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada langsung bersujud menyembah, dan Mahapati Gajah Mada yang kecewa karena Aryatada juga diajak oleh sumpahnya, berjalan keluar dari alun-alun. Kemudian yang bingung adalah si kembar yang mengambil tantangan. Si kembar tiba-tiba menuncat dan menyusut. Si kembar melirik banyak dan warak yang tampak bingung. Namun semua mata tertuju pada si kembar. Lembu Peteng yang juga menertawakan sumpah Gajah Mada dan Dabung Tarawes. Pada akhirnya, si kembar tidak punya pilihan. Dia mengangkat kakinya dan membuka jalan bagi teman-temannya. Semua orang yang duduk di pasewakan berdiri dan menyaksikan tontonan yang sangat menarik ini. Apa yang bisa dilakukan Gajah Mada? Kenapa si kembar dan teman-temannya? Karena hanya ada satu orang. Gajah Mada menunggu kembar mendekat. Kembar yang bingung tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan ketegangannya. Jangan ada yang meragukan sumpahku, kata Gajah Mada berbicara pelan dan kembar mendengarnya dengan jelas. Jadi, jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu. Mengingat kamu adalah sampah yang tidak berguna untuk ukuran Majapahit yang aku inginkan. Kemudian kembar menghunus belatinya. Gajah Mada tidak keberatan menghadapi apa yang dilakukan kembar. Gajah Mada perlahan melambaikan tangannya, mendorong kembar untuk menyerang lebih dulu. Setelah itu, kembar mengacungkan belatinya. Kembar tersentak, namun Mahapati Gajah Mada yang sangat gesit menghindarinya dengan mengayunkan tangannya dan menyerangnya secara bersamaan, menyebabkan kembar kehilangan senjatanya. Gajah Mada adalah seorang pejuang dengan kemampuan menakutkan dalam melawan musuh-musuhnya. Gajah Mada berhasil menjebak kepala kembar dengan menjentikan pergelangan tangannya. Benturan kuat mematahkan lehernya. Banyak dan warak berikutnya. Betapa miringnya kedua prajurit itu ketika mereka melihat kembar mati dalam waktu yang begitu singkat. Majulah, tantang Gajah Mada, yang membuat banyak warak bingung untuk mengambil sikap.